Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah best practice dalam rangka Lomba Hari Guru Nasional dan HUT PGRI ke-76 tahun 2021 Kabupaten Kuantan Singingi dengan judul Penerapan Pembelajaran Berdiferensiasi dengan Media PowerPoint dan Galeri Ilmu pada Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di SMP Negeri 6 Teluk Kuantan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lita Lufyanda Lusca SPD, guru IPA dari SMP Negeri 6 Teluk Kuantan. Pandemi COVID-19 menyebabkan proses pembelajaran yang selayaknya dilaksanakan di sekolah tetapi dirubah menjadi pembelajaran daring yang dilaksanakan di rumah. Akan tetapi, akhir-akhir ini dengan menurunnya kasus COVID-19, maka berdasarkan surat keputusan dari 4 menteri bahwa proses tatap muka terbatas sudah bisa dilakukan. Akan tetapi, dari proses tatap muka terbatas yang mulai dilakukan ini, banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terlihat. Mulai dari hilangnya karakteristik dari peserta didik, dan yang paling penting terjadinya learning loss, yakni hilangnya minat peserta didik dalam proses pembelajaran. Untuk mengatasi permasalahan ini, maka kita sebagai seorang guru harus dapat melaksanakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif untuk mengatasi permasalahan learning loss dan hilangnya karakter dari peserta didik. Oleh karena itu, best practice yang saya lakukan di sekolah adalah penerapan pembelajaran berdiferensiasi dengan media PowerPoint pembelajaran dan galeri ilmu pada pembelajaran tatap muka terbatas di SMP Negeri 6 Teluk Kuantan. Pembelajaran diferensiasi adalah suatu proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu peserta didik kita. Setiap harinya, tanpa disadari, kita sebagai seorang guru dihadapkan oleh keberagaman yang banyak sekali bentuknya dari peserta didik. Pembelajaran diferensiasi dibagi menjadi 3 bagian, yakni diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Dalam pembelajaran diferensiasi, dipetakan kebutuhan dari peserta didik, dan cara pemetaannya dibagi menjadi 3, yakni berdasarkan kesiapan belajar murid, berdasarkan minat murid, dan yang terakhir adalah berdasarkan profil belajar murid. Langkah awal yang saya lakukan adalah meminta persetujuan kepala sekolah untuk melaksanakan best practice ini di sekolah. Tahapan pertama yang dilakukan pada pembelajaran diferensiasi ini adalah melakukan pemetaan kebutuhan peserta didik dengan cara melakukan observasi langsung kepada peserta didik. Dan yang tak kalah penting adalah berdiskusi dan berkolaborasi dengan orang tua murid. Dan juga berdiskusi dengan rekan guru untuk mengetahui pemetaan kebutuhan dari peserta didik. Setelah dilakukan pemetaan kebutuhan peserta didik, maka proses pembelajaran di kelas sudah bisa dilaksanakan. Dimulai dengan menyiapkan peserta didik di kelas. Selanjutnya, guru melaksanakan persepsi dan motivasi terhadap peserta didik. Menjelaskan tujuan pembelajaran dan membagi peserta didik dalam kelompok. Disinilah proses diferensiasi dilaksanakan. Pembagian kelompok didasarkan atas pemetaan kebutuhan belajar peserta didik. Maka diperoleh kelompok A akan belajar dengan cara visual dengan melihat gambar. Kelompok B akan belajar dengan cara auditori dengan mendengarkan, yakni melihat sebuah video. Dan kelompok C akan belajar dengan cara kinestetik, yakni bergerak dengan melihat galeri ilmu. Peserta didik bekerja di dalam kelompok, mengerjakan lembar kerja peserta didik dan produk dari masing-masing kelompok. Untuk kelompok visual, mereka belajar dengan melihat gambar-gambar yang ada dan produk yang dihasilkan berupa poster pembelajaran. Untuk kelompok auditori dengan melihat video dan produk yang dihasilkan adalah membuat video pembelajaran dari hasil diskusi yang telah dipelajari. Untuk kelompok kinestetik dengan cara bergerak dengan melihat galeri ilmu yang telah disediakan dan telah ditempelkan pada pojok-pojok kelas, dan tugas produknya adalah dengan menjelaskan secara langsung beserta benda-bendanya kepada teman-temannya di luar kelas. Setelah berdiskusi, maka peserta didik akan melaksanakan presentasi kelompok. Untuk kelompok visual, mereka akan mempresentasikan poster yang telah dibuat. Sedangkan untuk kelompok auditori membuat video pembelajaran dari hasil materinya hari ini. Berikut videonya. Memberi kesimpulan atas materi hari ini.
zat padat, contohnya pisau, piring, sendok, meja, kursi. Zat cair, air, minyak. Zat gas, tabung gas, bola, balon. Demikian kesimpulan dari saya. Terima kasih. Salam. Sedangkan untuk kelompok kinestetik, mereka akan lebih senang dengan mengajarkan secara langsung kepada teman-temannya di luar kelas tentang materi yang telah mereka pelajari. Setelah presentasi selesai dilakukan, maka tahapan terakhir adalah guru bersama dengan peserta didik membuat kesimpulan, melakukan refleksi terhadap pembelajaran, dan guru menyampaikan materi pembelajaran yang harus dipelajari oleh peserta didik pada pertemuan selanjutnya. Dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini, maka terlihat peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran dan mereka akan melaksanakan pembelajaran dengan sehingga proses pembelajaran terasa menyenangkan. Dan juga dapat meningkatkan hasil belajar dari peserta didik. Dari penerapan best practice ini terlihat tumbuhnya minat peserta didik. Peserta didik lebih aktif dalam pembelajaran dan belajar dengan menyenangkan, serta dapat meningkatkan hasil belajar dari peserta didik. Demikianlah best practice yang saya lakukan di sekolah mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.